Saudara-saudaraku, peperangan antara Rusia dengan Ukraina belum berakhir, menyusul peperangan antara Hamas dengan Israel, bahkan meluas ke negara-negara di dekatnya. Kita khawatir peperangan ini semakin meluas dan akan merupakan cikal bakal dari peperangan dunia ketiga. Mudah-mudahan tidak akan terjadi, karena peperangan pada saat ini hanya membawa kepada kehancuran, kebinasaan pada kehidupan kemanusiaan. Mereka tidak menyadari, bahkan ketika satu negara bisa menghancurkan negara lain, sesungguhnya semuanya nanti akan dirugikan. Karena kita menempati satu tempat yang sama di bumi ini, dan kehidupan kita itu merupakan satu kesatuan, satu sistem yang tidak terlepas pisahkan. Adanya kerusakan, kebinasaan, kehancuran satu tempat, satu sektor, itu pasti akan mempengaruhi semuanya dan akan kembali kepada negara yang memenangkan peperangan itu. Dia juga akan rugi. Beda dengan peperangan pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada waktu itu telah mewasiatkan kepada para sahabat yang hendak pergi berperang untuk tidak membunuh kaum wanita, anak-anak, orang tua, tidak merusak tanaman, tidak membunuh hewan ternak, tidak boleh merusak tempat ibadah, dan lain sebagainya. Sedangkan peperangan pada saat ini korban jiwa begitu besar. Di antaranya adalah kaum wanita, anak-anak, orang tua, bahkan sarana umum seperti rumah sakit, tempat merawat orang sakit, tempat berlindung para pengungsi, itu pun tidak luput daripada bom. Dibombardir, dihancur-leburkan, semuanya dihancurkan. Jadi peperangan pada saat ini itu tidak ada baiknya sedikit pun, karena hanya merusak, membinasakan, dan itu semua akan berpengaruh buruk kepada semuanya. Sehingga solusinya tidak ada lain, secepatnya peperangan ini segera diakhiri. Tetapi ada satu peperangan yang mana peperangan ini tidak boleh berakhir, tidak boleh diakhiri, dan harus kita kobarkan terus. Peperangan ini tidak boleh berhenti. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar bersama para sahabat, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kita ini baru saja pulang dari jihad kecil. Jadi peperangan pada saat ini sehebat apapun, sedahsyat apapun, begitu banyak korban ditimbulkan, itu sebetulnya hanya jihad atau peperangan yang kecil saja. Katakan Nabi pada waktu itu, ketika pulang dari perang Badar yang merupakan perang terbesar dalam sejarah Islam, itu dikatakan hanya jihad kecil. Kita akan menuju kepada jihad yang paling besar, yaitu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Inilah jihad yang sebenar-benarnya, inilah jihad yang paling besar. Sedangkan peperangan yang lain itu hanya peperangan kecil. Mengapa? Karena peperangan yang lain itu kita perang melawan musuh, perang melawan musuh, sesuatu yang memang betul-betul kita benci, betul-betul tidak kita sukai, dan kita ingin untuk membinasakan. Sementara peperangan melawan hawa nafsu adalah perang melawan siapa? Perang melawan diri sendiri. Sesuatu yang paling kita cintai. Tidak ada yang lebih kita cintai pada umumnya, melainkan diri kita sendiri. Itu kita akan memerangi diri kita sendiri. Sehingga ini betul-betul jihad yang paling besar. Tetapi inilah perang yang sebenar-benarnya perang.
perang yang harus kita kobarkan ya, selama-lamanya sampai hari kiamat. Ketika seseorang bisa memenangkan peperangan ini, perang melawan hawa nafsunya sendiri, dia bisa menguasai hawa nafsunya, maka insya Allah peperangan-peperangan lain yang hanya menimbulkan kehancuran, kebinasaan pada kehidupan kemanusiaan di dunia ini, itu akan tercegah. Ya, akan tercegah. Apakah betul peperangan-peperangan yang kita lihat pada saat ini itu betul-betul murni karena agama? Apakah betul-betul telah mengindahkan ya, ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW? Kita tidak bisa memastikan. Maka kalau peperangan itu bukan murni karena agama dan tidak mengindahkan sebagaimana telah diajarkan Kanjeng Nabi, hanya akan menimbulkan kerugian semuanya, kebinasaan, kehancuran bagi kehidupan umat manusia, tidak ada membawa sedikit pun kebaikan. Oleh karenanya peperangan yang harus kita tegakkan, kita kobarkan, ya, dan tidak boleh kita hentikan sama sekali sesaat pun, yaitu perang melawan hawa nafsu, jihadun nafs, ya, jihad yang paling besar. Maka insya Allah apabila masing-masing kita bisa memenangkan peperangan yang abadi ini, insya Allah peperangan-peperangan lain yang hanya menghancurkan, merugikan itu insya Allah akan tercegah. Insya Allah. Dan insya Allah kita akan ditolong oleh SWT. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan sepenuh keyakinan, insya Allah SWT akan bantu kita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Apabila kita perangi adalah diri kita, nafsu kita yang betul-betul merupakan musuh yang nyata, musuh yang sungguh-sungguh, maka insya Allah SWT akan tolong kita. Kita harus yakin. Ya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.